Shalom, perkenalkan nama saya Rauli Tambunan, SPDK. Saya dari Sekolah SMP Negeri 2 Balige, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Saya peserta PPG IAKN Tarutung dalam jabatan tahun 2025 dengan NIM PPG 250601253. Saya akan melakukan uji kinerja pada hari ini. Terima kasih. Shalom. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, kita dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan mengucap syukur kepada Tuhan yang diawali dengan bernyanyi dan derita, kebimbangan menerima, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menerang. Agar kami bisa bersyukur pada hari ini. Tuhan, kami ingin memulai pembelajaran kami dan doa kami tidak sempurna, kiranya Engkau sempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kita. Amin. Amin. Terima kasih buat Simawat dan Riwan yang sudah membawakan kita nyanyian dan doa. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu memeriksa kehadiran kita dulu. Ketua kelas Selo, apakah ada yang absen? Hadir semua? Hadir ya. Sebelum kita ke materi kita pada pagi hari ini, Ibu mau bertanya dulu tentang materi kita minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Ibu. Fisika. Oke. Ibu menanyakan dulu. Bagaimana menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, membaca Alkitab dan berdoa. Kedua, hidup dengan rendah hati. Ketiga, menjadi teladan. Keempat, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Dan yang kelima, menerapkan kasih dalam keluarga. Iya, menerapkan kasih dalam keluarga. Terima kasih. Berarti masih mengingat pelajaran minggu lalu. Kita akan mempelajari disiplin di rumah dan di sekolah. Tapi sebelumnya, Ibu mau menanyakan dulu, siapa tadi pagi yang bangun tepat waktu sesuai dengan yang diaturkan oleh orang tua? Angkat tangan. Oke, puji Tuhan, hampir semua kita bangun tepat waktu. Berarti Anda sudah termasuk di materi kita. Di sini ada tujuan pembelajaran yang mau Ibu sampaikan. Yang pertama adalah menjelaskan arti disiplin. Yang kedua menjelaskan tujuan disiplin dan fungsi disiplin. Yang ketiga menjabarkan pentingnya disiplin di rumah dan di sekolah serta contoh-contoh disiplin di rumah dan di sekolah. Yang keempat menceritakan sikap dan tindakan siswa supaya hidup berdisiplin sesuai dengan ajaran iman Kristen. Yang kelima mendapatkan tantangan yang dialami dalam upaya berdisiplin. Yang keenam merencanakan tindak lanjut dalam hidup berdisiplin. Sebelum Ibu menjelaskan apa arti dari disiplin, Ibu mau membuat diskusi dulu dan kita bagi menjadi 4 kelompok. Ini kelompok pertama atau A, kelompok kedua, kelompok 3, dan kelompok 4. Coba dulu buat kamu diskusikan apa itu arti disiplin. Arti disiplin, tujuan disiplin, dan fungsi disiplin. Ada 3 yang mau kamu cari. Silakan. Ya. Sudah kelompok C atau kelompok 3 sudah siap? Sudah. Oke. Ketua kelompoknya maju ke depan dan dibacakan di depan. 1. Membacakan hasil diskusinya. Selamat pagi teman-teman.
Kami dari kelompok 1 atau yang A ingin membacakan hasil diskusi kami. Anggota-anggota yang pertama adalah Ayu, Alvin, Ronika, Karen, Elfon, Kevin, Putri, dan saya sendiri, Son. Yang pertama, apa arti dari disiplin? Menurut kami, disiplin adalah tindakan individu atau kelompok untuk melaksanakan serta menaati peraturan, tata tertib, atau norma yang berlaku di lingkungan tertentu. Yang kedua, tujuan disiplin. Menurut kami, tujuan disiplin adalah membuat pribadi kita menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Disiplin juga dapat membantu seseorang lebih fokus untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dan yang terakhir, fungsi disiplin. Fungsi disiplin menurut kami adalah yang pertama, untuk menata kehidupan bersama. Yang kedua, membangun kepribadian diri kita. Yang ketiga, melatih kepribadian diri kita. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan yang baik. Sekian dari kelompok kami. Adakah yang mau bertanya? Oke, silakan kelompok 2 membacakan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 2 yang bersatu nilai penting dalam membentuk karakter yang baik. Fungsi disiplin adalah untuk membentuk karakter, dapat membedakan yang baik dan yang buruk, melatih kepribadian dan menata kepribadian. Tujuan disiplin. Pertama, memastikan terjadinya keteraturan. Kedua, mempertanggungjawabkan hal yang dilakukan. Ketiga, untuk Kelompok 1, 2, 3, dan 4, silakan satu persatu apa itu pengertian dari disiplin. Disiplin adalah tindakan individu untuk melaksanakan serta menaati peraturan, tata tertib, serta norma yang berlaku di lembaga tertentu. Ada katanya di sana, peraturan. Berarti kalau ada peraturan, harus kita penuhi apa yang diaturkan, begitu ya. Kalau kita melanggar dari aturan yang dibuat, tentu kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Tuh. Yang kedua, di sini nanti akan kita pelajari, kita bahas mengenai fungsi disiplin. Disiplin itu merupakan aspek yang sering dikeluhkan oleh remaja. Kenapa sering dikeluhkan oleh remaja? Karena remaja merasa bahwa disiplin itu mengekang kebebasan mereka sesuai dengan kemauannya, tidak bisa bebas. Padahal disiplin merupakan latihan kehidupan bagi remaja yang kelak akan hidup dan bekerja di tengah masyarakat yang menuntut adanya disiplin yang tinggi. Begitu juga dulu, tiap orang tua memberikan aturan-aturan tertentu dalam rangka mengajarkan disiplin pada anak-anaknya. Tentunya orang tua kita di rumah ada aturannya untuk kita anak-anak ini. Yang kedua di sana kita akan membahas fungsi disiplin. Menurut Asti Pajaria tahun 2012, disiplin memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu menata kehidupan bersama. Menata kehidupan bersama. Di sekolah disiplin diperlukan untuk menata kehidupan siswa. Dan demi terwujudnya proses belajar mengajar yang baik dan berkualitas. Sedangkan di rumah itu disiplin dibutuhkan untuk menata kehidupan keluarga sehingga setiap orang paham apa hak dan kewajiban kita masing-masing di rumah. Di sekolah dan di rumah Anda sebagai makhluk individu dan sosial. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki ciri, memiliki sifat kepribadian dan latar belakang dan juga pola pikir yang berbeda-beda. Sebagai makhluk sosial, dalam hubungan dengan orang lain diperlukan norma, diperlukan nilai dan peraturan. Ada norma-norma kan yang kamu pelajari dalam pelajaran PKN-nya. Kedua, untuk membangun kepribadian, ya. Kepribadian berarti menyangkut sikap, tingkah laku dan perkataan. Tidak boleh kita sembarangan ngomong. Ya, kepribadian seseorang ditentukan oleh lingkungan di mana ia hidup dan bertumbuh, yaitu lingkungan rumah, sekolah. Kalau kita memang hidup di lingkungan kita yang penuh dengan aman, yang asli, yang kita pun akan terbawa dengan suasana seperti itu. Berikutnya, untuk melatih kepribadian. Kepribadian terbentuk melalui
pelatihan dan disiplin. Dan itu memang tidak bisa terbentuk sebentar, 1 atau 2 tahun, melainkan bertahun. Kita belajar untuk melatih bagaimana kepribadian kita, bagaimana kita mempunyai sifat yang baik, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh teman kita misalnya. Unsur paksaan, iya betul. Disiplin yang mendorong terbentuknya disiplin adalah dorongan dari diri. 7:30 sudah dapat hukuman ya kan? Dapat hukuman. Tuh. Yang kelima, hukuman. Di sekolah dan di rumah, jika aturan yang sudah ditetapkan tidak dijalankan atau kamu langgar, tentunya kamu dihukum. Toh, itu ditutup atau handphone disita atau apalah ya yang bisa mengajari kamu supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, banyak ya. Menciptakan lingkungan yang kondusif. Yang berikutnya di sini menurut Singgi de Gunarsa, disiplin memiliki tujuan. Yang pertama tujuannya mengetahui dan menyadari mengenai hak milik orang lain. Ya, mengetahui dan menyadari mengenai hak milik orang lain. Harus tahu kita apa hak dan kewajiban kita. Ya, seperti di sekolah, ada hakmu. Apa contohnya hakmu? Belajar, ya kan? Ada kewajibanmu? Ada. Ya, itu kita harus paham. Yang kedua, mengerti larangan, dan segera menurut untuk menjalankan kewajiban. Ya, kalau kita sudah tahu kewajiban, mengendalikan keinginan, pengendalian diri termasuknya. Apa kira-kira contoh-contoh disiplin di sekolah? Siapa yang tahu? Coba. Oke. Datang tepat waktu, memakai seragam sesuai ketentuan, mengerjakan tugas tepat waktu, menghormati guru dan teman-teman, menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan lain-lain. Oke. Datang tepat waktu, ya kan? Menghargai guru atau hormat kepada guru. Baru menghargai teman-teman itu ya. Baru berpakaian sesuai dengan yang ditentukan. Jangan pula contoh hari Senin kamu memakai putih biru ya. Nah, jangan kau pakai baju olahraga. Ya, sudah ditentukan aturan-aturannya. Disiplin di sekolah diberlakukan bagi guru dan murid. Betul, bukan hanya murid. Ya, kami juga ada aturan kami. Kalau kami pun terlambat, kena hukuman juga kami itu. Ya, jadi bukan hanya Anda. Karena kamu sebagai siswa, hanya kamu yang dihukum, contohnya enggak. Ada bentuk lisannya, contohnya kepala sekolah akan memperingati bapak ibu guru yang misalnya terlambat masuk ke kelas. Contoh disiplin di sekolah tadi sudah disampaikan si Kronika ya. Nah, datang tepat waktu, mengikuti pelajaran. Kamu harus mengikuti pelajaran yang sudah ditentukan. Misalnya hari Jumat kita 5 les ya, 5 les. Kamu tidak boleh pulang 3 les pelajaran kamu pulang, nggak boleh. Tapi kamu harus mengikuti yang 5 les tadi yang sudah ada peraturan dari sekolah, ya. Baru mengerjakan tugas. Kamu harus mengerjakan tugas ketika bapak ibu guru memberikan tugas. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, bagaimana? Dihukum kan? Dihukum. Jadi supaya kita tidak dapat hukuman juga, kita harus mengerjakan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh bapak ibu guru. Yang keempat, mematuhi aturan sekolah. Contohnya tadi, datang tepat waktu. Kalau kamu terlambat, ada hukuman kan? Kenapa kamu terlambat? Kata ibu BB di rumah. Kalau kamu terlalu sering terlambat, kamu dipanggil ke BB, misalnya, ya. Baru berpakaian rapi. Kalau kamu tidak masuk blus, kena hukum juga ya. Sini dulu, baguskan dulu bajunya, masukkan ke dalam, ya. Baru menjaga kebersihan. Ada piket kelas ya, ada piket kelas. Harus melakukan piketnya setiap hari sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh wali kelas, ya kan? Kalau kamu tidak mengerjakan piketmu, bagaimana juga? Ada hukumannya? Hukum juga, ya. Baru menggunakan teknologi dengan bijak. Nah, contoh, kalau kamu membawa handphone,
Apa disampaikan dari kantor? Dititip ya, dititip, ditata usaha. Kalau kamu tidak patuh, tidak menitipkan, ada ganjarannya, ada ya, handphonemu akan disita kan, atau ditahan bapak ibu dulu. Baru yang berikutnya disiplin di rumah. Keluarga dalam hal ini adalah orang tua menjadi pendidik pertama dan utama. Ya, jadi orang tua memang yang pertama mendidik kita, mengajari kita yang pertama. Barulah kita keluar, ya kan? Kan kita keluar. Nah, tentu sekali di rumah orang tua pasti memberikan didikan yang terbaik buat kita. Ya. Tetapi setelah di luar banyaklah godaan-godaan karena pergaulanmu misalnya, sehingga bisa salah pertemanan, salah berteman dengan orang yang tadinya kamu anak yang baik, anak penurut kepada orang tua, tetapi setelah kamu berteman contohnya di luar, karena kamu bersekolah tingkat SMP, gitu ya, sudah mulai banyak teman, ya, kamu ikut-ikutan, ya, mengikuti tren gitu ya, sementara yang kamu lakukan itu salah, ya. Contoh disiplin kalau di rumah ya, contoh disiplin itu disiplin waktu. Kamu harus bisa membedakan saat bermain dan saat belajar. Jangan kebanyakan bermain, ya, jangan kebanyakan bermain. Kalau kamu kebanyakan bermain, tentu sekali akan kecapean, ya. Ini contoh disiplin di rumah, ya. Mematuhi aturan keluarga, mematuhi aturan makan malam, aturan tidur, atau aturan penggunaan media sosial. Ada aturan makan? Ada ya? Apa lagi? Tepat waktu. Contoh jam 7 sudah harus makan. Baru tidak boleh lagi ngomong-ngomong kalau saat makan. Ya? Ada aturan tidur? Ada. Jangan terlalu larut malam kalau tidur ya. Nah, ditentukan oleh orang tua. Ada aturan penggunaan media sosial? Ada ya. Nah, itu kamu harus pintar-pintar menggunakan handphone. Ada batasannya ya, orang tua ada pengaturannya di sana supaya kamu tidak terlalu bebas dalam penggunaan media sosial. Yang kedua, menyelesaikan tugas rumah, merapikan kamar, mencuci piring, membantu pekerjaan rumah. Tentu kamu sudah mempunyai pekerjaan di rumah yang sudah ditentukan oleh orang tua. Mari lakukan itu, ya. Kalau kamu tidak melakukan, pasti dengan apa? Karena marah juga dengan orang tua, ya. Baru yang ketiga, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan kamar, area belajar, dan lingkungan sekitar rumah. Siapa tadi pagi merapikan tempat tidurnya? Berarti tadi ibu tanya memang tidak ada yang terlalu. Oke, terima kasih. Belajarlah supaya kamu lebih berdisiplin menggunakan waktumu di rumah dengan baik. Itu salah satu contohnya ya, merapikan tempat tidur. Itu salah satu contoh yang kecil sebenarnya, tapi itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kamu ke depannya. Baru yang keempat, belajar dengan tepat waktu. Buat jadwal belajar, ya. Jam berapa kamu mulai belajar dan jam berapa kamu selesaikan belajar. Jangan kamu mengulur-ulur waktu. Ini kan masih jam 7, tunggulah main handphone lah dulu. Ini kan masih setengah 8, sampai kamu jam 9 juga belum membuka buku misalnya. Kamu memakai handphone, tidak bisa kamu menggunakan waktu dengan baik. Kalau seperti itu, tentu orang tua juga akan marah dengan kita. Ya, belajar untuk mempergunakan waktu itu dengan baik. Baru yang kelima, berpakaian rapi di rumah. Baru yang keenam, itu mengelola waktu. Mengatur waktu belajar, bermain dan beristirahat. Yang tadi ibu bilang ya, harus bisa kamu menggunakan waktu, mengatur waktu bermain dan waktu belajar. Jangan kebanyakan waktu untuk bermain, ya. Sehingga kalau kebanyakan waktu bermain, kamu akan kelelahan, tugas tidak akan selesai. Sehingga ketika besoknya masuk sekolah, siapa yang tidak mengerjakan tugas, ikutlah tidak tunjuk tangan, dapat hukuman lagi.
gitu ya. Jadi harus bisa kita atur waktu kita di sana. Baru yang berikutnya itu menjaga keamanan, tidak bermain di dekat jalan raya atau memanjat pohon tanpa pengawasan, gitu ya. Ini juga perlu. Terkadang anak kami bermain tidak memikirkan keselamatan, ya kan? Sehingga terjadilah patah tangan, keseleo, banyak hal-hal yang tidak kita inginkan, gitu ya. Jadi harus bisa kita menjaga keamanan supaya kita dalam keadaan sehat juga. Ya, di sini penjelasan dari Alkitab Yosua 24 ayat 1 sampai 28. Tetapi di sini kita akan membacakan Yosua 24 ayat 15b. Coba lihat dulu Alkitabnya semuanya. Ada Alkitab ya? Ada yang udah dapat? Oke, bacakan. Siapa ya? Martin. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ada kira-kira yang tahu apa maksud dari ayat ini? Ada kira-kira yang tahu? Ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Berarti bagaimana? Iya. Di sini Yosua 24 ayat 15b, ya. Setiap orang percaya harus senantiasa memilih siapa yang akan dilayaninya. Ya, seperti halnya Yosua dan orang-orang Israel, mereka memilih untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Ya, mereka memilih melayani Tuhan. Jadi kita sebagai orang Kristen juga akan memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita memilih Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat kita, apa hubungannya nanti dengan disiplin? Melayani Tuhan bukan hanya suatu pilihan sekali saja, tetapi kita harus berkali-kali memutuskan untuk bertekun di dalam iman dan menaati Tuhan. Ya. Yosua dikatakan di sana, ya, janji bangsa Israel untuk melayani Tuhan memang ditepati. Tetapi hanya selama Yosua dan para tua-tua masih hidup. Tidak lama sesudah kematian Yosua, bangsa Israel meninggalkan Tuhan dan mulai berbakti kepada dewa lain. Gitu ya. Tahu kira-kira maksudnya dewa lain? Menyembah berhala, gitu ya, menyembah berhala. Bangsa Israel diminta untuk menjalankan disiplin. Disiplin apa maksudnya di sana? Dan menentukan pilihannya hanya kepada Tuhan. Begitu juga kita sebagai orang percaya harus senantiasa memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dan memiliki kedisiplinan untuk beribadah kepadanya. Tahu maksudnya disiplin di sana? Hari Minggu itu sudah ditentukan bahwa kita orang Kristen harus pergi beribadah. Marilah kita pergi beribadah hari Minggu ini. Jangan kau pilih hari Seninnya. Kristen pergi beribadah. Kita harus disiplin di sana. Sekali seminggunya kita beribadah. Jiwa ya Tuhan dengan disiplin. Jangan kamu melulu waktu. Kamu bisa bermain setelah pulang dari gereja, bisa kan? Bisa kan? Jangan utamakan bermain, karena di gereja itu hanya 1,5 jam. Udah lama itu kalau sampai 2 jam. Gitu ya. Buat jangan seperti Israel yang kita bacakan tadi. Di situ bangsa Israel sudah mulai goyah imannya. Mereka menyembah berhala, menyembah itu. Bisa menetapkan imanmu kepada kalau hari Minggu itu adalah waktunya orang Kristen pergi beribadah
kepada dirimu, karena ada unsur paksaan, tetapi dari dalam dirimu masing-masing. Ya, di sini akan Ibu buat kesimpulan. Yang pertama, semua manusia membutuhkan disiplin untuk mencapai tujuan hidupnya. Yang kedua, sekolah dan keluarga adalah dua lembaga yang lebih berperan untuk menumbuhkan disiplin. Ya, tadi sudah kita bahas ya, bagaimana disiplin di rumah dan disiplin di sekolah. Yang ketiga itu, sebagai orang percaya kita harus memiliki kedisiplinan untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Iya, sampai di sini pelajaran kita untuk pagi hari ini. Minggu depan akan kita lanjut dan Ibu akan memberikan tugas. Ini ada 6 tugasnya. Silakan dituliskan di dalam buku. Dituliskan dalam buku. Cepat-cepat ya. Nanti tugasnya dikerjakan ya Nak ya. Sudah siap? Oke. Itu tugasnya dikerjakan di rumah ya Nak ya. Sebelum kita menutup, kita berdoa dulu ya, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Kita bekerjakan tugasnya. Oke? Supaya kita menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat segala penyertaan Tuhan pada pagi hari ini. Kami masih dapat merasakan sukacita yang daripada Tuhan, sehingga proses belajar mengajar kami bisa berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, ajarilah kami, ajari anak didik kami untuk melakukan segala sesuatu yang kami ajarkan. Terlebih Tuhan, pada topik pagi hari ini mengenai disiplin, tuntun anak didik kami ini Tuhan untuk menerapkan disiplin dalam kehidupannya sehari-hari, baik itu di sekolah, baik itu di rumah, ataupun di lingkungan masyarakat. Ajari mereka Tuhan untuk selalu berjalan di jalan Tuhan, supaya mereka juga Tuhan selalu melakukan disiplin di dalam melayani-Mu Tuhan, supaya mereka mengingat untuk pergi beribadah setiap hari minggunya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat kedua orang tua kami ya Tuhan, dimanapun saat ini berada, kiranya Tuhan yang menyertai mereka. Berikan Tuhan kesehatan dan umur yang panjang serta rezeki, supaya bisa membutuhi keluarga, membutuhi anak didik kami ini. Tuhan Yesus, keluarga kami juga yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kiranya Tuhan yang memberkati dimanapun saat ini berada. Kami Tuhan akan mengakhiri pelajaran kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau tetap memberikan kami kesehatan, lindungi kami, apapun yang menjadi aktivitas kami selanjutnya, yaitu melanjutkan proses belajar dan mengajar. Kiranya Tuhan yang menyertai hati dan pikiran kami. Ampuni kami akan segala pelanggaran kami, akan segala perbuatan yang tidak layak di hadapan-Mu, supaya kami layak disebut sebagai anak Tuhan. Terima kasih Tuhan.
hanya di dalam dan melalui anak Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.